Akang dan Teteh, nah saat ini saya akan membahas tentang jadi pertobatan itu apa. Nah ini menjadi menarik nih kalau misalnya ini melakukan studi agama-agama ya, jadi studi lintas agama. Rupanya pertobatan itu kalau misalnya kita berangkat dari studi lintas agama itu eh, kira-kira ya prosesnya itu bisa kita buat menjadi 4 proses. Jadi yang pertama adalah prosesnya adalah Anda harus menyetop kelakuan Anda yang dipandang buruk dan merugikan orang yang terzalimi itu. Jadi Anda omong kosong, ada seseorang yang melakukan minta maaf gitu ya. Di publik itu kan banyak begitu, dia minta maaf tapi kelakuannya nggak berubah gitu ya. Nah, pada waktu meminta maaf dia melakukan perusakan cukup banyak gitu, tetapi dia datang nongol di televisi kemudian mengatakan minta maaf. Nah sementara kerusakan-kerusakannya nggak pernah diperbaiki, kan konyolnya begitu kalau di publik. Nah jadi dari awal berarti dia harus sudah menstop kezaliman itu. Dia perlu menghentikan kezaliman itu. Tanpa melakukan seperti itu, maka permintaan maaf itu sebenarnya permintaan maaf palsu gitu. Karena tidak ada perubahan apapun, tidak akan membangun keakraban kembali. Gitu. Nah, yang kedua adalah kalau yang bersangkutan setelah melakukan penyelidikan, setelah empati, setelah melakukan riset gitu ya, mengumpulkan data-data intelijen gitu, ternyata yang terjolimi ini gara-gara kekeliruan dia itu mengalami banyak kerugian, baik kerugian material atau kerugian harkat martabat gitu ya. Maka pada waktu itu dia harus nyadar, waduh ini ternyata yang aku lakukan ini menimbulkan banyak kerugian nih. Nah berarti kerugian-kerugian seperti itu perlu dicari cara gitu untuk diganti. Ya, karena walau bagaimanapun, apalagi kerugiannya kalau sudah lewat material, misalnya nama baik dia tercoreng gitu ya, kedudukan dia misalnya di keluarganya juga jadi terganggu, maka mau tidak mau kita perlu melakukan ragam upaya gitu untuk mengembalikan gitu martabatnya ke harga dirinya gitu ya, dirinya berharga kepada posisi semula. Nah, tanpa seperti itu, wah sulit itu ya untuk terjadi begitu. Yang namanya kegiatan pertobatan tadi. Jadi yang kedua tadi adalah mengganti kerugian. Wah ini nggak mudah gitu. Saya kasih sebuah ilustrasi sederhana. Di saat saya online ini ya saya membaca ini ada Kang Sukroni ini. Ya, ada Kang Sukroni, ada Teh Ruri Setianingsih. Ini Kang Sukroni dan Teh Ruri Setianingsih ini anggap saja saya minjem uang nih kepada mereka berdua. Saya bilang begini, Kang pinjam uang dong 10 juta. Kata Kang Sukroni, ada sih Kang uang segitu, cuman apa namanya uang ini untuk saya jadwalkan ya untuk bulan Juni ini biaya sekolah anak saya. Anggap aja begitu. Kata saya gampang lah Kang, sekarang kan masih April nih. Pokoknya apa namanya tanggal 15 Mei saya kembalikan. Kang Sukroni kan percaya saja gitu. Nah, saat tanggal 15 Mei nggak ada saya datang lah, Pak Sukroni kan udah mulai curiga nih kan. Telepon ke saya nggak saya jawab gitu ya. Datang ke rumah saya, Kang Sukroni mendengar itu ada suara saya, tetapi nggak dibuka pintu. Terus menerus begitu, sampai kan jengkel gitu. Nah, bayangkan kalau saya tiba-tiba setahun berikutnya datang ke rumah Pak Sukroni, kemudian saya mengatakan, ya Kang Sukroni, sekian setahun lalu saya minjam uang, mohon maaf ya, coba. Bisa jadi Pak Sukroni kan masih kesel itu. Karena bisa jadi dalam 1 tahun ini berjalan itu ayah anaknya yang tadinya adalah akan sekolah ke sekolah yang idaman menjadi gagal gitu karena uang yang diperuntukkan untuk itu tidak ada. Kemudian juga sulit dalam keadaan mendadak dan mendesak juga pinjam uang dari orang atau pinjam uang dari kantor begitu misalnya atau dari koperasi gitu. Karena uang itu cukup banyak misalnya. Maka berarti disitulah keluarga Pak Sukroni bisa jadi itu misalnya istrinya kemudian marah, Anda sih ngapain uang-uang seperti kayak gitu malah dipakai ke orang lain, pinjam orang lain yang benar aja. Nah bisa jadi juga kan ada kekisruhan-kekisruhan di keluarga gitu. Nah anak bisa jadi sangat kecewa terhadap ayahnya, kemudian apalagi anak
ini adalah dia kecewa karena dia juga kemudian terpisah dari teman-teman akrabnya yang akan sekolah di sekolah yang diidam-idamkan itu. Nah, itu kan kerugian-kerugian. Jadi bukan hanya sekedar uang. Jadi andai kata saya membawa uang 10 juta pada waktu itu kepada Pak Sironi, itu enggak serta-merta semua kerugian-kerugian selama 1 tahun itu tergantikan dengan hanya uang 10 juta itu. Nah, kesadaran dari si orang yang pernah melakukan kezaliman bahwa kerugian yang diberikan itu adalah cukup banyak. Itu yang menjadi penting sehingga dia perlu siap menerima reaksi-reaksi negatif dari hadirnya dia kepada orang yang terzalimi. Kalau dia benar-benar sungguh ingin bertobat. Kalau dia bersungguh-sungguh ingin melakukan pendekatan. Nah, itu butuh waktu itu. Nah, saya bisa mengatakan begitu karena saya pernah mengalaminya beberapa kali gitu. Wah, satu kali pintunya tetap masih dikunci. Kita tahu udah orangnya di dalam. Kedua kali dibuka pintunya, dia ngelongokin keluar kemudian mengatakan, ngapain mau ke sini? Udah sudah pergi. Ketiga kali besok kita datang lagi. Ketiga kali dia mulai, udah lo, duduk gua diterima luar, lu mau ngapain? Keempat kali udah mulai diajak ke dalam. Kelima kali udah mulai dia nyap-nyap gitu ya. Wah, dia keluarkan itu kesalahan dia. Keenam kali gitu mulai dia pembicaranya mereda. Ketujuh kali baru dia kemudian mau menyatakan gitu kerugian-kerugian apa yang selama ini dan dia sebenarnya juga mengalami gangguan. Ke-8 kali baru dia mau menerima bantuan kita. Ke-9 kali baru dia mau menerima saya gitu sebagai pribadi. Jadi butuh waktu gitu. Nah, berarti kalau kita tidak punya kesungguhan untuk melakukan pemaafan, ya Anda cuma 1 kali, setelah itu kemudian Anda bergusar, Anda kemudian bergumam, atau ngomong ke orang lain, gila tuh orang, gua minta maaf aja nggak dimaafin. Wah, pakai dalil lagi, Allah aja maaf kan gitu ya. Nah, kalau kita udah bawa-bawa Allah, ya saya ingin mengingatkan aja kepada Anda semua juga gitu bahwa dalam peluang Anda menjadi al-muflisun, peluang jadi Anda menjadi orang yang rugi kelak di yaumil akhir adalah besar selama Anda tidak mendapatkan pemaafan dari orang yang Anda zalimi. Oke, kita lanjut. Nah, itu ciri yang kedua tadi ya. Jadi yang kedua adalah Anda mengganti kerugian. Nah, yang ketiganya apa? Nah, yang ketiga adalah Anda membangun kembali keakraban yang pernah Anda buat dengan orang yang bersangkutan. Nah, otomatis ini membangun, ibarat kita membangun rumah yang terkena gempa ya, kan sulit itu. Kalau bisa mau dibangun kembali, lebih baik dirusak lagi kan. Berarti mau tidak mau dirubuhkan dulu yang udah rusaknya, kemudian dibangun kembali fondasinya, kemudian dibangun kembali kekuatannya, dan itu kan membutuhkan kekuatan yang besar dari diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah terbangun kayak gitu, berusaha Anda mendawamkan atau Anda mengajutkan atau Anda mengkonsistenkan bagaimana keakraban itu dengan orang yang dulu pernah Anda zalimi. Nah, karena itu Akang dan Teteh, nah bila itu dilakukan, peluang orang itu untuk merelakan kekeliruan Anda, mengabaikan untuk membalas dendam, mengabaikan perasaan-perasaan negatif kepada Anda adalah besar. Kalau itu dilakukan. Tapi kalau itu tidak dilakukan dan cuma hanya mengatakan minta maaf, sukar tampaknya orang yang bersangkutan adalah rela, ridho memaafkan Anda. Akang dan Teteh tetap bergabung bersama kuliah daring Safari Ramadan dengan tema psikologi pemaafan bersama saya, Asep Herudani.